Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Para jemaah salat anu kusimkulan kita hormat sareng pamoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sadasan rangkaian acara salat Id dilaksanakan aya sabaraha acara pada dikapayunkeun eta kali pembukaan dua sambutan katilu proses salat Idul Fitri, berupa khutbah Idul Fitri. Kami mempersingkat waktos, ayo orang sami-sami buka acara kita kalian kawasan mobil Quran, pagi kalian kawasan keluaran dia acara dengan acara lancar dengan halaman naon amin ya rabbal alamin. Yang mengakhiri sholat ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah syukur lillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Salam laksanakan acara salat kita sambutan di atas MDKM mana adalah hal dia langsung di Kabupaten Gresik Kuring. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Kasaya khususnya keluarga besar anggota DKM, umumnya kasaya masyarakat desa Pemendang Sari,
utawi hak kami kasadana wae nuhunkeun dilubarkeun sawangsulna simkuring selaku DKM parantos ngalubarkeun ka sadayana kakiring doa Allahu inna wa minkum sholihal a'mali syiyamana wa syiyamakum wa qiyamana wa qiyamakum wa ja'alna minal qanitin wal faizin kullu amin wa antum bi khair min Mugi saya amal ibadah orang salam isasi Ramadan kamari ditampi Gusti Allah Subhanahu wa taala kalayan dicatat amalan saya sareng dan balasan anu berlipat ganda amin ya rabbal alamin. Apunten kami suara rada sangkaring bagi alasan rada sehat sekali dia apunten. Aku selanjutnya semoga kabar kita pada bisa kalian di pemerintah desa Madinah hal juga pada disampaikan langsung Bu Bapak Bu Sari kami waktu yang tempat di Sumatera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, wallahul hamd. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati para alim ulama, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan yang berbahagia ini di bulan cerah ini kita semua diberikan limpahan hidayah dan hidayahnya sehingga kita bisa melaksanakan salat Idul Fitri berjamaah di Masjid Baitur Rahmah. Salawat serta salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kami atas nama pemerintahan Desa Wonosalam pada kesempatan yang berbahagia ini di hari yang suci ini, izinkanlah kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Kami menyadari pada pelayanan ataupun kepada masyarakat semua sudah tentu banyak kekurangan. Untuk itu kami mohon pada seluruh masyarakat Desa Wonosalam untuk memberikan maaf atas kekurangan-kekurangan, atas kehilangan-kehilangan baik dari kami pribadi ataupun dari seluruh perangkat desa dan seluruh pemerintahan Desa Wonosalam. Kami berharap Bapak Ibu bisa memaafkan atas segala kekurangan-kekurangan yang kami lakukan.
Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, selanjutnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait pemerintahan desa. Yang pertama, bahwa untuk dana desa di tahun ini ada pemangkasan sehingga pemerintah Desa Padangsari dan seluruhnya, mungkin bukan saja di Padangsari, seluruh pemerintah desa yang ada di Indonesia sudah tidak ada lagi anggaran untuk pembangunan, bahkan untuk pemberdayaan pun sudah tidak ada. Seperti halnya di tahun kemarin dan setahun sebelumnya tidak ada pemberdayaan ataupun honorarium buat guru ngaji dan buat lembaga-lembaga desa di tahun ini sudah tidak ada lagi. Dan informasinya, pemangkasan dana desa ini akan berlangsung selama 6 tahun karena ada proyek ataupun program nasional itu yang sudah direncanakan akan diadakan untuk pembangunan operasi desa Merah Putih. Yang selanjutnya, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin muslimat sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Saya mengimbau kembali yang yaitu bahwa pemerintah Desa Padangsari sudah bekerjasama dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan sekarang alhamdulillah menjadi desa percontohan se-Kabupaten Cirebon, yaitu 5 desa yang didukung, salah satunya Desa Padangsari, untuk melakukan pelayanan administrasi kependudukan. Untuk itu silakan manfaatkan Bapak Ibu hadirin semua untuk membuat administrasi kependudukan di desa, seperti halnya kartu keluarga, akta keluarga, KTP, dan juga akte kelahiran. Silakan dibuat di desa gratis. Jadi Bapak Ibu jangan sampai nanti pada saat butuh kita baru bikin, tapi sekarang barangkali ada namanya tidak sesuai dengan ijazah, namanya tidak sesuai dengan surat nikah dengan kartu keluarga, dibereskan dari sekarang, disesuaikan biar administrasi kependudukannya sesuai dengan sampai pada saat dibutuhkan baru kita diurusnya. Dan akte kelahiran pun silakan, tidak hanya untuk anak-anak, bapak-bapak yang sudah berumur, yang sudah dewasa, bahkan yang sudah kakek-kakek dan nenek-nenek, barangkali suatu saat butuh untuk umroh, untuk haji, silakan dibikin, bisa gratis. Yang ketiga, Bapak Ibu hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, dari pemerintah desa menghimbau agar masyarakat bersama-sama menjaga kebersihan lingkungannya, karena untuk membangun desa itu kita itu perlu peran serta dari seluruh masyarakat. Kita semua di setiap rumah sudah ada petugas sampah. Jadi saya harap jangan sampai ada lagi Bapak Ibu hadirin yang buang sampah sembarangan. Bahkan sekarang MUI sudah mengeluarkan fatwa bahwa buang sampah sembarangan itu haram hukumnya. Jadi untuk menciptakan kebersihan harus bersama-sama, harus didukung oleh semua pihak dan semua lapisan masyarakat. Begitu juga untuk membangun desa juga kita tidak bisa saya lakukan sendiri, tapi harus bersama-sama masyarakat semuanya. Dan ajarkanlah kepada anak-anak kita agar anak-anak kita selalu membuang sampah pada tempatnya, jangan membuang sampah sembarangan. Itu peran serta kita sebagai masyarakat yang paling mudah, yang paling ringan, dan yang tidak memerlukan biaya besar, yaitu menjaga kebersihan lingkungan. Mungkin itu saja Bapak Ibu hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
di kulawargi Bapak Haji Masda kemarin itu menurunkan hadiah Fatihah kanggo Haji Bapak Haji Satran bin Bapak Ishak, kedua kanggo Ibu Haji Uci binti Bapak Satran. Agengan eta 500.000 rupiah. Sekali ini menurunkan hadiah Fatihah kanggo Haji Bapak Haji Satran bin Bapak Ishak, kedua kanggo Ibu Haji Uci binti Bapak Satran. Ala alihi wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afihim syai'in la ilaha al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Atur nuhun ya awasana Fatihah mugi sadaya jaya tengil wasilah kanggo keberkahan dina hartana keluargana kehidupanana sareng sadaya keluargana amin ya rabbal alamin. Sedaya salat dimulai, kami mohon jamaah ibu-ibu terutama untuk mengisi barisan-barisan yang di tengah dulu, yang di depan, karena masih banyak yang kosong, dan juga beberapa mohon untuk mengisi barisan yang masih kosong yang ada di depannya demi kesempurnaan sholat berjamaah. Panitan eta we anu kurang disampaikan kirang langkung dan mindah punten billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghsha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawwaha fa
فسوى ولا يخاف عقباها الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعد جنده على الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد معاشر المسلمين أيها المؤمنين رحمه الله اعلموا أن يومكم هذا يوم العيد الفطر ويوم الصوم ويوم الموعود أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم الصيام فإذا سئل الخطيب ولم أذنته فليتكلم أحدكم وليتكلم فوالنور أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمه الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمه الله أنصتوا واسمعوا لعلكم ترحمون اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في المرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملائكة إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم أعوذ بالإسلام والإيمان بالمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وانصرهم على المعاهدين رب اغفر لنا إنك الخير ويا خير الناس برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أكبر 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 ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون الحمد لله الذي حرم الصيام أيام الأعياد كافة لعباد الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الجنة للمتقين وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم وبارك على إمامنا وقدوتنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون واتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها ولا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Para jemaah salat hari raya Idul Fitri dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengawali hari Idul Fitri ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengingat nikmat, anugerah, rahmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Khususnya adalah anugerah kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa menghidupkan hari-hari yang ada di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Maka itulah yang harus selalu kita syukuri, karena tidak ada hal yang lebih layak untuk disyukuri oleh seorang hamba terlebih ketika Allah memberikan kepadanya kesempatan, kemudahan untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, maka jangan sampai kita hanya bersyukur di saat Allah memberikan nikmat yang bersifat materi, yang bersifat dunia. Tapi ada hal yang penting yang harus kita syukuri adalah kenikmatan ketika kita diberi mudah oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan yang dipilih oleh Allah, bulan yang penuh dengan ampunan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bahagialah, beruntunglah siapa yang diberikan oleh Allah kekuatan, kemampuan untuk mengisi waktu demi waktu di bulan Ramadan dengan menghamba dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita syukuri kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita mesti dipertemukan dengan bulan Syawal. Kita diberikan oleh Allah umur untuk berada di bulan Syawal untuk kita keluar dari bulan yang penuh dengan mulia ini. Akan tetapi setelah berlalunya bulan Ramadan, sebetulnya kepergian dari bulan Ramadan tidak hanya sekedar pergi begitu saja, namun menyisakan tanggung jawab dan juga kewajiban kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Cerita bulan Ramadan tidak selesai dengan berhentinya atau dengan berlalunya bulan Ramadan, tapi kita berlalu. Kita masih punya tugas yang panjang selama kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nafas, selama kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur, maka kita masih terus bertugas sebagai khalifahullah fil ardh, sebagai pemangku atau sebagai wakil Allah di bumi, dan juga illa liya'budun, tugas kita untuk beribadah dan menghamba
lembaga pendidikan, yang dimana setiap orang berada di lembaga tersebut untuk belajar pelajaran-pelajaran yang ada. Dan pada umumnya setiap lembaga pendidikan maka akan ada kelulusan bagi setiap para mahasiswa ataupun para pelajarnya yang mengikuti sesuai dengan standar kelulusan, maka dia akan dianggap lulus daripada lembaga tersebut. Maka begitu Ramadan ada standar siapa manusia yang berhasil lulus dari bulan Ramadan ini, maka ada standar yang telah ditetapkan oleh para ulama untuk mengukur apakah kita termasuk orang yang berhasil dan lulus daripada bulan Ramadan tersebut. Setidaknya ada 4 kategori, ada 4 hal untuk kita mengukur apakah kita adalah orang yang berhasil dan lulus daripada bulan Ramadan tersebut. Yang pertama adalah mengukur ketakwaan. Apakah selesai bulan Ramadan ketakwaan kita semakin meningkat kepada Allah? Karena takwa adalah merupakan esensi tujuan yang paling penting di dalam melaksanakan ibadah puasa. Bukankah Allah menyampaikan ketika mewajibkan puasa kutiba alaikum syiyam alladzina min qablikum kutiba alaikum syiyam alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya adalah untuk kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan puasa kepada kita semuanya dan kepada umat terdahulu, tujuan yang paling terpentingnya memberikan pelajaran kepada setiap hamba yang melaksanakan berpuasa tersebut untuk membentuk sebagai seorang pribadi yang bertakwa. Lalu bagaimana kita ingin menilai apakah kita adalah termasuk orang yang bertakwa, orang yang bertakwa? Maka paling minimal seorang dikatakan bertakwa kepada Allah ketika dia menjalankan perintah-perintah Allah serta menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ukuran yang paling minimal dan paling dasar untuk mengukur ketakwaan seseorang. Ada lagi takwa tidak hanya sebatas itu. Ketakwaan yang lebih tinggi adalah ketika dia menerapkan akhlak-akhlak mulia seperti yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Menjadi peduli dengan sesama umat baginda Nabi, saling menghormati dengan sesama umat Nabi, mencintai umat baginda Nabi Muhammad SAW, dan dia mencerminkan serta melaksanakan akhlak-akhlak karimah, akhlak-akhlak yang mulia seperti yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga untuk mengukur keberhasilan kita di dalam Ramadan adalah lihat di dalam diri kita apakah ada peningkatan di dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah di hati kita semakin terasa takut ketika kita berbuat maksiat kepada Allah? Adakah di hati kita semakin rindu untuk berbanyak melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian yang kedua, mengukur keberhasilan dan kelulusan seorang dalam Ramadan adalah melihat kemampuannya di dalam mengekang dan juga mengatur serta mengalahkan daripada hawa nafsunya. Karena Ramadan adalah mengajarkan kepada kita semuanya bagaimana kita mengekang hawa nafsu, bagaimana kita mengatur hawa nafsu kita, bagaimana kita menundukkan hawa nafsu kita. Karena banyak hal sebelum di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan dihalalkan oleh Allah, tapi ketika masuk di bulan Ramadan kemudian menjadi haram bagi kita untuk melakukannya. Seperti hal-hal yang membatalkan puasa. Di bulan Ramadan kita boleh makan dan minum. Di bulan Ramadan kita boleh sudah nikah melakukan
dianggap sempurna daripada keimanan itu. Akan dianggap sempurna iman seorang hamba ketika hawa nafsunya berhasil dia kalahkan, dia tundukkan menjadi mengikuti apa yang diinginkan oleh Allah dan juga yang diinginkan oleh Rasulullah SAW. Maka jadikan Anda sebagai hamba Allah, bukan sebagai hamba daripada hawa nafsu. Lalu kemudian pelajaran daripada bulan Ramadan yang harus diingat dan juga ini menjadi ukuran keberhasilan kita di Ramadan adalah pelajaran kesabaran. Apakah setelah selesai bulan Ramadan ini kesabaran kita semakin meningkat? Karena itulah Ramadan mengajarkan kita bersabar, menahan rasa lapar dan haus, menahan apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka siapa yang berhasil dan lulus dari Ramadan, maka akan menjadi seorang pribadi yang lebih sabar daripada sebelumnya. Wabasyiril sabirin, dan berikan kabar gembira bagi orang yang sabar, karena sabar pahalanya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyatakannya. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang bersabar akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang Allah yang tahu daripada balasan bagi orang-orang yang bersabar. Maka akan melihat orang yang berhasil, orang yang diterima kuasanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang berhasil lulus dari Ramadannya, dia akan semakin bersabar ketika menghadapi musibah dari Allah. Dia akan semakin bersabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah. Dia akan semakin sabar di dalam dia menahan diri untuk tidak melakukan kemaksiatan dan dosa-dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tambah sabar seorang suami dengan istrinya dalam memperlakukan istrinya. Seorang istri akan semakin tambah sabar lagi di dalam dia melayani dan juga mengabdi kepada seorang suaminya, orang tua kepada anaknya, anak kepada orang tuanya, dengan tetangga, dengan saudara, semakin sabar di dalam menghadapi hal-hal yang ada di dalam kehidupan. Maka itulah tanda orang yang lulus daripada dalam Ramadannya. Kemudian yang keempat, orang yang berpuasa dalam Ramadan dan dihitung sebagai orang yang lulus dari puasanya adalah dia semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena puasa menjadi kita untuk bersyukur kepada Allah. Bukan karena saudara-saudara kita yang hari ini, saudara-saudara kita di Gaza, saudara-saudara kita yang ada di Libanon, saudara-saudara kita yang di Sudan, yang mereka banyak di antara mereka yang kelaparan, bahkan ada di antara mereka yang meninggal karena mereka tidak mampu sesuap nasi, sesuap makanan masuk dalam perut kita. Sementara kita ini makan dengan beragam macam makanan yang kita masak dengan nikmat dan lezat. Sementara kita ini tersedia beragam makanan di depan kita. Tapi ingat, masih ada saudara-saudara kita yang hari ini, bahkan mungkin di detik ini, di jam ini, mereka tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan. Maka puasa mereka tidak bersyukur kepada Allah, karena kita masih diberikan oleh Allah kemudahan, masih bisa diberikan oleh Allah, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasakan kelezatan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi di hari yang sama harus kita sadari ada di antara mereka saudara-saudara kita. Oleh karena itu, maka ini akan membangkitkan kita untuk bersyukur kepada Allah. Begitu besarnya nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Maka pandanglah, lihatlah, jangan menengok kepada yang di atas, tapi lihatlah saudara-saudara kita yang terbelini, saudara-saudara kita yang tertindas, saudara-saudara kita di jauh yang sana, yang mereka mungkin sehari hanya bisa memakan sesuap nasi, mungkin mereka hanya bisa memakan puing-puing roti yang tersisa, sementara kita bisa menikmati beragam makanan besar yang disediakan khusus di hari ini. Maka mari kita belajar untuk semakin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semuanya. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu kemudian tugas kita selanjutnya dengan sahabat ini untuk kita membawa nilai-nilai puasa yang telah kita laksanakan untuk kita lanjutkan, dan itulah tugas kita yang seharusnya tidak hanya berhenti dengan selesai bulan Ramadan. Maka ada 3 hal yang harus kita jalankan selepas kita melalui bulan Ramadan. Yang pertama, untuk kita mengukur seseorang telah kembali kepada fitrah sucinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayomi wadadabuhu, seperti hari di mana dilahirkan oleh ibunya sebagai disebutkan oleh hadis Rasulullah SAW. Maka ciri-ciri seseorang yang telah kembali kepada fitrahnya, yang pertama, melestarikan
kepada sesama umat baginda Nabi Muhammad SAW. Mari kita sama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Di hari yang penuh dengan kemuliaan ini, ya Allah, pandanlah kami dengan rahmat-Mu dan kasih sayang-Mu, ya Allah. Ya Allah, kami semua hamba yang kumpul di tempat ini, ya Allah, hamba yang sangat butuh akan rahmat-Mu, hamba yang sangat butuh dengan ampunan-Mu. Kami semuanya adalah hamba yang penuh dengan dosa, ya Allah. Kami berharap, ya Allah, setelah kami mendoakan ini, ya Allah, jangan Kau sisakan sedikit pun dari dosa-dosa yang kami lakukan, ya Allah. Dari dosa dari mata kami, ya Allah, yang telah melihat perkara-perkara yang Kau haramkan, ya Allah. Kami pernah melihat, ya Allah, hal-hal yang tidak Kau ridhoi, ya Allah. Lidah kami, lisan kami, mulut kami, yang telah kami, ya Allah, gunakan untuk berdosa, yang pernah kami gunakan untuk berbohong, yang pernah kami gunakan untuk menjadi mati dan menghina, ya Allah, daripada hamba-Mu, ya Allah. Atau lisan kami yang pernah kami gunakan, ya Allah, untuk menggunjing, ya Allah, membicarakan aib-aib saudara kami, ya Allah. Atau kami gunakan, ya Allah, untuk mengadu domba bersama daripada hamba-hamba-Mu, ya Allah. Karena dari kami, ya Allah, yang pernah kami, ya Allah, gunakan untuk hal yang tidak Kau ridhoi, dan khususnya hati kami, ya Allah. Di hati kami banyak kotoran-kotoran, ya Allah. Ada iri di hati kami, ya Allah. Ada dengki di hati kami, ya Allah. Ada kesombongan di hati kami, ya Allah. Ada riak di hati kami, ya Allah. Maka, ya Allah, di hari yang penuh dengan kemuliaan ini, ya Allah, Kau bersihkan hati kami, ya Allah. Kembalikan suci hati kami semuanya, dan isi dengan cinta karena-Mu, ya Allah. Cinta dengan ketulusan karena Engkau, ya Allah. Ya Allah, di hari ini, ya Allah, di antara kami, di antara suami istri, ya Allah, yang masih ribut, ya Allah, atau di antara saudara sesama saudara tidak saling menyapa, atau di antara dengan tetangga yang mereka, ya Allah, masih bertengkar, ya Allah. Maka di penuh hari yang penuh kemuliaan ini, ya Allah, bersihkan hati-hati kami, ya Allah, bersihkan hati-hati kami, ya Allah. Jadikan, ya Allah, kami sebagai hamba yang saling memaafkan karena Engkau, ya Allah. Bukakan hati kami, ya Allah, dan berikan kelembutan kepada hati kami, ya Allah. Yang selama ini, ya Allah, kami masih sering, ya Allah, bertengkar, ribut, ya Allah, entah itu suami istri, entah itu adalah dengan sesama saudara, atau dengan tetangga, kerabat, atau siapapun, ya Allah. Pada setelah keluar daripada sholat ini, ya Allah, jadikan kami hati yang lapang, ya Allah, hati yang bersih, ya Allah. Kembalikan kami, ya Allah, untuk mendapat rahmat-Mu, ya Allah. Ya Allah, hati kami, ya Allah, yang berkumpul di tempat ini, ya Allah, betul dengan amal permintaan dan juga permohonan dari Engkau, ya Allah. Engkau yang Maha tahu hajat yang masing-masing dari hati kami semuanya, ya Allah. Kabulkan, ya Allah, dengan kemuliaan hari ini dan kemuliaan bulan Ramadan yang telah lalu, ya Allah. Kabulkan semua hajat dunia dan akhirat kami, ya Allah. Kami hanya ingin, ya Allah, mendapatkan rahmat dan ampunan-Mu. Kami hanya ingin, ya Allah, telah bisa masuk ke dalam surga-Mu, ya Allah. Kami hanya ingin, ya Allah, Kau kumpulkan kami bersama dengan baginda Rasulullah SAW, ya Allah, untuk mendapatkan syafaat-Nya, ya Allah, untuk mendapatkan syafaat-Nya, ya Allah. Kembali kepada Engkau, ya Allah, dalam husnul khatimah, ya Allah, dalam husnul khatimah, ya Allah. Jaga iman Islam kami, ya Allah, jaga iman Islam kami, ya Allah. Di hari-hari ini, ya Allah, di zaman yang penuh dengan fitnah ini, selamatkan kami, saudara kami, dari macam-macam fitnah yang bisa menjauhkan kami dari Engkau, ya Allah, dari Engkau, ya Allah. Jagakan kami, dan mudahkan kami, ya Allah, untuk menjalankan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Barakallahu wa nafa'ani wa nafa'ani wa iyyakum min ayati wa qulu hadha wa astaghfirullaha innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
warahmatullahi